Investor besar dunia berkata hati-hati di tahun depan atau di tahun 2024. Wah, sebenarnya ada apa ini? Jadi, welcome back di hari Senin. Dan berhubung kita sudah di akhir tahun 2023, dan saya selalu berkomitmen dan berjanji setiap hari Senin kita akan membahas hal-hal yang konteksnya adalah internasional bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti dan baru saja mendapatkan peringkat akreditasi dengan ranking terbaik di Bapepti. Buat Anda yang belum tahu, maka saya akan sharing bahwa sekarang ada inovasi baru yang dibuat oleh Bapepti untuk menindaklanjuti sekaligus memberikan apresiasi dan juga tentunya menghukum bagi pialang berjangka yang ada di Indonesia yang mungkin memiliki pelayanan yang tidak baik dan tidak memuaskan bagi para nasabah atau investornya ataupun para tradernya. Nah, di tahun 2023 ini Bapepti mengeluarkan akreditasi. Seperti yang saya informasikan bahwa Forex IMF mendapatkan akreditasi A++, dan ternyata di tahun 2023 tepatnya adalah di bulan November ada pengumuman berdasarkan penilaian berkala pialang berjangka komoditi dari Januari sampai September 2023, International Mitra Futures atau yang dikenal sebagai Forex IMF mendapatkan ranking tertinggi dari Bapepti senilai 98,38%. Jadi ada cukup banyak pialang berjangka dengan grade tertinggi adalah A++, dengan rating terendah adalah B++. Jadi kalau nanti Anda ditawari pialang berjangka, ya coba perhatikan mengenai akreditasi ini. Tentunya memberikan sebuah informasi tambahan bahwa semakin tinggi rankingnya, maka semakin besar tingkat kepuasan para trader, investor, maupun pelaku yang mempercayakan transaksinya kepada pialang berjangka tersebut. Oke, kita akan mulai pada video kali ini. Siapa investor yang saya maksud? Ini kembali saya highlight dari Robert Kiyosaki, di mana Robert Kiyosaki dalam 2 bulan terakhir banyak memberikan statement-statement yang menarik. Mungkin ada sebagian orang yang tidak mengenal Robert Kiyosaki, ataupun ada sebagian orang yang tidak suka dengan Robert Kiyosaki. Itu biasa. Orang-orang yang memiliki statement perkataan yang vokal mungkin kurang disukai. Bila harus flashback, saya mengenal Robert Kiyosaki kurang lebih sekitar tahun 2006-2007, di mana pada saat itu beliau begitu semangatnya mengajak orang untuk berbicara mengenai property investment, namun hati-hati karena ada potensi bubble di sana, dan betul saja pada saat itu bubble terjadi. Nah, selain itu juga, Robert Kiyosaki sangat suka untuk mengajak orang melakukan investasi terhadap emas. Karena apa? Karena dia selalu beranggapan bahwa uang kertas adalah suatu sistem perekonomian yang tidak baik. Dan dengan terkenal dengan buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad, dan ketika kita coba cari tahu beberapa buku beliau juga memberikan informasi bahwa kita harus berinvestasi dengan sudut pandangnya dibagi menjadi 4 kuadran atau disebut dengan cash flow kuadran, di mana kuadran yang paling tinggi adalah kuadran investor, di mana investor akhirnya adalah bisa menggunakan leverage atas seluruh asetnya untuk membiayai hidupnya sehingga bisa mendapatkan passive income. Nah, 2 hal yang harus dimiliki investor, mari kita coba baca dulu ya. Jadi ini adalah berita terbaru di mana ada satu video YouTube Robert Kiyosaki expose the system that keeps you poor and downfall of the USA. Jadi ketika kita berbicara mengenai perekonomian yang ada di dunia, kita suka atau tidak, maka kita pasti akan melihat bahwa Amerika dengan US dollarnya adalah sebuah hal yang menjadi barometer. Nah, menekankan pentingnya 2 hal yang harus dimiliki miliki investor adalah pendidikan dan kesiapan finansial. Jadi, ketika kita berbicara mengenai pendidikan, knowing is nothing, but applying what you know is everything. Tapi ketika kita tidak tahu, ya lebih parah lagi. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai pendidikan itu ya adalah suatu pengetahuan. Ya, tapi knowing is nothing, but applying what you know is everything. Banyak orang yang bisa berbicara mengenai teori-teori keuangan. Contoh sederhana,
Saya bukan mengatakan bahwa seorang akademisi ataupun dosen adalah hal yang buruk, karena saya juga bagian dari seorang edukator. Tapi kebanyakan dosen tidak pernah mempraktekkan apa yang dia miliki. Sehingga teori-teori yang ada itu tidak aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya adalah memang harus berbicara mengenai teori dengan praktek yang bisa diaplikasikan. Saya ingat banget pada saat saya kuliah S2, saya pada saat itu mengambil jurusan perbankan pasar modal. Ketika saya berbicara mengenai teori valuasi, maka pertanyaannya dengan teorinya sebegini saja. Teorinya adalah profitability ratio bisa dilihat dengan menggunakan price to earning ratio, yaitu adalah PER, di mana harga dibagi dengan laba bersih per lembar saham. Yang teorinya mengatakan bahwa ketika nilainya menjadi semakin kecil, maka semakin layak diinvestasikan. Pertanyaan sederhananya adalah, nilai yang semakin kecil itu berapa angkanya? 15 kah? 20 kah? 5 kah? Ketika kita membaca beberapa tulisan-tulisan dari hasil annual meeting Berkshire, maka secara hints-nya kita dapat menemukan PER kurang dari 25 adalah yang disukai oleh Warren Buffett. Pertanyaannya adalah, apakah benar ketika kita berinvestasi di Indonesia, maka PER yang kurang dari 25 adalah yang layak diinvestasikan? Nah, ini adalah disebut pendidikan. Tapi, kalau kita sudah punya dasar seperti itu, pemutusan kita bahwa angkanya adalah berapa, itu adalah teori selanjutnya, atau prinsip lain yang harus kita miliki. Tapi, yang lebih penting lagi adalah, banyak orang yang sudah tahu ada harga saham yang murah, tapi dia tidak melakukan. Nah, biasanya dia terjebak pada statement yang kedua adalah kesiapan finansial. Dia tetap bobrok dalam kesehatan finansialnya. Makanya ketika kita tidak memiliki pendidikan, itu adalah satu masalah. Tapi ketika kita juga tidak memiliki kesiapan finansial, maka kita pasti jatuh dalam masalah yang ganda. Sudah tidak punya pendidikannya, tidak siap finansialnya. Banyak orang kaya yang datangnya quote-unquote dari kecelakaan. Dia nggak sengaja jadi orang kaya. Tapi percayalah, itu tidak akan berlangsung dan bertahan lama. Dan biasanya orang yang kaya tapi tidak memiliki pengetahuan dan kesiapan finansial yang baik, biasanya justru malah mencelakai dirinya dan orang di sekitarnya. Ya, itu contoh-contohnya adalah orang-orang yang secara, menurut saya adalah orang yang tidak sengaja menjadi kaya adalah orang yang melakukan tindakan korupsi. Maka dia mungkin sampai satu titik akan cukup oke lah. Tapi akhirnya ketika dia terbuka masalah korupsinya dan lain sebagainya, dia akan kembali lagi menjadi orang yang bermasalah. Dan sebenarnya kan kalau dia diam-diam saja tidak perlu posting di sosial media, maka sebenarnya dia mungkin akan terbebas dari masalah untuk diketahui korupsinya, betul nggak? Tapi kenapa? Ya karena dia tidak memiliki pendidikan dan juga tidak memiliki kesiapan finansial itu sendiri. Dia memiliki uang tapi mentalnya adalah mental orang miskin. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi. Ini bukan menjadi topik utama, tapi saya akan mencoba untuk membahas lebih jauh dari apa yang dijawab Robert Kiyosaki dalam wawancara tersebut. Nah, ini dikatakan bahwa apakah sistem keuangan yang dicurangi? Di sini kata-kata dari Rob Moore ini agak sedikit menusuk gitu ya. Dimana kata-kata ini sebenarnya kalau dilanjutkan maka seperti menuduh bahwa sistem keuangan yang ada di dunia saat ini tuh bobrok dan sedang ada suatu kecurangan sistem. Tapi mau disebut kecurangan tidak kecurangan, coba bayangkan Amerika pada saat ini teorinya hanya melakukan dua hal. Menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, atau do nothing. Artinya naikin enggak, turunin juga enggak. Ya. Lalu kalau memang itu adalah satu-satunya obat, kenapa pada saat ini sepertinya tidak bisa menyelesaikan permasalahan di Amerika yang ditunjukkan dengan plafon hutang yang justru semakin tersundul. Jadi kalau Anda punya uang, plafon hutang adalah 10 juta, tapi Anda punya kemampuan pelunasannya lebih tinggi, maka secara tidak langsung berarti jarak plafon dengan hutang akan semakin melebar ya. Melebar dalam arti kata plafonnya 10, hutangnya 5. Besok-besok bisa dilunasin 4. Besok-besok lunasin jadi 3. Ini tidak. Plafon 10 naik jadi 10. Berarti minta pengajuan hutang baru. Naik jadi 11. Naikin lagi jadi 11 hutangnya. 12 jadi 12. Apakah itu adalah solusi keuangan? Tidak. Dan Amerika mengalami hal tersebut.
Dan ternyata untuk yang namanya rasio pendapatan dengan hutang negara, contoh Jepang, contoh Singapura, coba dilihat struktur pendapatan negara dengan hutangnya itu bahkan seperti Jepang sudah 3 kali lipat. Bayangkan ketika kita punya pendapatan 10 juta tapi kita punya hutang adalah 30 juta. Apakah itu adalah sehat? Nah, kenapa kok sehat-sehat saja? Kenapa baik-baik saja? Nah, apakah ini bukan bagian dari sistem keuangan yang sebenarnya dicurangi? Dan terbukti subprime mortgage di tahun 2008 meluluhlantakkan perekonomian Amerika dan juga terimbas datang sampai dengan Indonesia. Padahal pada saat itu secara data kita baik-baik saja di tahun 2018. Di 2008 seperti itu. Nah, inilah adalah sesuatu yang dikritisi oleh Robert Kiyosaki. Nah, dia menjelaskan bahwa kita berada di akhir sebuah kerajaan saat ini. Ini adalah akhirnya. Ini adalah akhir dari segalanya dan semua kerajaan selalu berakhir. Dia mau mengatakan bahwa sistem perekonomian dengan menggunakan uang dan kebijakan moneter dari bank sentral dan juga cara berhutang, ini adalah konsep dunia ekonomi barat dengan kebijakan makro dan mikro. Ini kalau ikut menyelam dengan cara berpikir Robert Kiyosaki loh ya, bukan nyerayut gitu ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah sistem yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ilmu obsolete seperti antivirus yang sudah diperbaharui tapi tidak bisa menyelesaikan virusnya. Berarti ini tidak menjadi solusi. Ini yang mau dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Tapi highlight yang menarik adalah berada di sebuah kerajaan saat ini adalah akhirnya. Ini akhir dari segalanya dan semua kerajaan selalu berakhir. Sebenarnya pertanyaan saya, sebenarnya Robert ini mau ngomong apa? Kerajaan apa yang dimaksud? Oke, sekarang saya mau tanya ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai peradaban dari masa ke masa yang ada di dunia kita, maka mungkin kita akan mengenal teori-teori yang pertama adalah zaman prasejarah yang ada sekitar 2,8 juta tahun yang lalu sampai 3.500 sebelum Masehi. Di mana pada saat itu, apakah orang ada yang menggunakan solusi kehidupan dia sehari-hari dengan menggunakan uang kertas seperti yang hari ini kita gunakan? Jawabannya adalah tidak. Mereka menggunakan konsep berburu dan meramu. Betul? Dia menggunakan api unggun dan disitulah pertama kali kalau tidak salah dalam zaman prasejarah penemuan api itu sendiri. Dan adanya perkembangan alat-alat sederhana. Selanjutnya masuk ke dalam zaman perunggu, masuk ke dalam zaman besi, ada abad pertengahan, di mana abad pertengahan inilah muncul konsep kekaisaran Romawi, di mana di sini adalah kekaisaran Romawi runtuh, menandai akhir dari zaman Romawi dan masuk ke dalam zaman yang disebut zaman pertengahan. Dan zaman pertengahan itu adalah masuk tatanan sosial baru yang disebut zaman feodalisme. Muncullah di Eropa dengan raja-raja yang memerintah atas bangsawan dan rakyat jelata. Di dalam konsep inilah kita juga mengenal dominasi dari agama. Dan pada saat itulah yang namanya agama menjadi sebuah kekuatan politik dan budaya yang dominan di Eropa. Makanya kita mengenal konsep pemungut cukai. Di sini kita mengenal namanya sistem perpajakan. Oke, ini nggak ada hubungannya dengan yang namanya agama, tapi ini adalah sejarah yang kita lihat. Kata kuncinya adalah Romawi, sebelumnya adalah zaman perunggu, setelah itu masuk ke dalam Eropa, Eropa masuk dengan konsepnya adalah pungutan. Lalu masuknya kemana setelah itu? Masuknya adalah ke zaman Renaissance, di mana pada saat itu masuk ke dalam peningkatan minat terhadap budaya Yunani dan Romawi. Di dalam periode ini, di dalam periode Renaissance ini ditandai oleh minat yang meningkat pada budaya-budaya klasik yang memiculah perkembangan berbagai macam filsafat. Nah, ngapain ngomong ini nih? Enggak, ini adalah ngomongnya adalah masuk ke dalam konsep revolusi industri karena di sini mulai mengenal kata mesin. Mesin itu mengubah kondisi yang tadinya dimulai dengan manual berubah menjadi mesin, dan disinilah munculnya adanya berbagai macam penemuan-penemuan yang mempercepat kondisi perekonomian yang ada dalam pada saat itu. Dan apakah pada saat itu sudah se-advance pada hari ini dengan konsep uang? Tidak, tapi adalah mulai bergeser dengan sudut pandang semula dengan barter berubah menjadi emas seperti itu, dan akan bergeser dengan yang namanya emas yang dijaminkan dengan
uang itu sendiri yang digunakan. Lalu muncullah revolusi industri sampai dengan 1840, di situ masuk industrialisasi, di mana muncul dengan pabrik-pabrikasi dan juga perusahaan-perusahaan besar. Disitulah mulai namanya adalah urbanisasi dan juga adanya transportasi dan juga adalah penjajahan-penjajahan yang kita kenal sampai dengan masuk ke dalam 18 menuju 19 dan masuklah zaman modern. Di zaman modern pada saat inilah kita mulai melihat bahwa perkembangan daripada perekonomian mulai bergeser tidak lagi pada Eropa tapi bergeser ke Amerika, dan di Amerika dengan sudut pandangnya adalah menggunakan konsep komoditi, di mana komoditi menjadi kata kuncinya. Dengan menguasai komoditi, maka menguasai perekonomian perdagangan yang ada di dunia sampai dengan pada saat ini. Makanya namanya adalah pencetakan uang, di mana pencetakan uang tidak ada jaminan atas uang kertas itu dicetak boleh seenak-enaknya dalam setiap negara yang ada. Jadi inilah yang dimaksud dari Robert Kiyosaki. Gak apa-apa agak panjang sedikit, asal yang penting paham. Oke ya. Oke, lalu kita bicara mengenai membahas pergeseran tahun 1900-an, koin AS mengenai perubahan komposisi, adanya penyimpanan dari mata uang yang didukung ke mata uang fiat yang dia koren dengan jatuhnya kerajaan. Yes, tadi sempat tidak terbahas di sana. Menggunakan uang kertas, menggarisbawahi pentingnya literasi kesiapan keuangan, mengenai kesenjangan kain dan potensi dampak buruknya. Apa yang terjadi menjadi akhir dari sebuah kerajaan jika kita tidak mengatasi masalah ini. Jujurnya sih statement yang ada di sini tidak begitu ada solusi yang dikeluarkan oleh Robert Kiyosaki menurut saya. Di mana Robert Kiyosaki ingin mengatakan bahwa sepertinya tidak ada satu konsep dunia keuangan dunia modern pada saat ini dengan menggunakan bank sentral yang terpusat adalah sebuah solusi di sini ya. Dan ini juga sebenarnya kalau menurut saya dia mau mengatakan bahwa akan kembali lagi kepada back to basic, yaitu adalah dari yang tidak ada jaminan berubah menjadi ada jaminan atas uang yang digunakan, alat tukar yang digunakan di sini. Pada akhirnya sih di sini dinyatakan bahwa akan kembali tidak mau berinvestasi pada paper asset, karena paper asset itu akan menjadi bubble. Dan memang benar ya, banyak yang menjadi bubble. Biasanya ada satu kata kunci. Bila dalam satu negara dapat kita lihat initial public offering yang terus mengalami pecah rekor, maka di situ adalah bubble dari paper asset. Nah, saya tidak mau sebut itu di highlight pada Bursa Efek Indonesia ya, tapi itu adalah faktanya. Saya mundur sedikit bahwa sebelum dari hari ini ada satu buku yang saya baca, hati-hatilah ketika di suatu negara sudah mulai membangun yang namanya bandar udara, maka itu adalah ciri-ciri akan ada muncul perlambatan ekonomi yang cukup masif di satu negara. Ya, kemarin kita cukup banyak ya membangun bandar udara, airport, dan ternyata kita masuk pandemi. Lucu, tapi terjadi. Sayang saya juga belum menemukan lagi bukunya. Nanti saya akan coba sharing mengenai buku itu gitu. Nah, ini juga dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai emas lalu tidak kepada paper asset, ini menurut Robert Kiyosaki bukan menurut Ryan. Lalu juga dikatakan Bitcoin di sini agak terlalu vulgar ketika bicara mengenai Bitcoin dalam sudut pandang Robert Kiyosaki, di mana sebelumnya Robert Kiyosaki itu berinvestasi pada empat ya, pada bisnis, lalu juga adalah gold, silver, dan juga pada real estate, properti. Sekarang Robert mengganti statement itu dengan menambah pada Bitcoin, dan Argentina yang menjadi pemenang pada pemilunya itu adalah yang welcome terhadap desentralisasi, sehingga mau menghapus bank sentral sendiri. Jadi di dalam dunia keuangan internasional pada saat ini sedang terjadi pertempuran yang hebat, dan ini mungkin akan menciptakan suatu keseimbangan baru. Tapi lain daripada itu, sebenarnya saya juga tidak punya keyakinan bahwa statement daripada Robert Kiyosaki adalah benar. Tapi yang saya yakin benar adalah dua statement awal, yaitu adalah pendidikan keuangan dan juga kita memiliki kesiapan finansial. Kesiapan finansial itu bukan berarti kesiapan uang. Tapi kesiapan finansial itu adalah kita siap dalam sudut pandang pengaturan keuangan kita yang baik.
Kalau kita pada saat ini memiliki struktur hutang yang berlebihan, maka dalam kehidupan yang serba tidak jelas, maka hidup kita akan semakin susah untuk bisa bertahan dalam ketidakpastian. Nah, ketika kita berbicara mengenai pendidikan itu sendiri, banyak orang di Indonesia, satu, tidak bisa membedakan mana itu investasi, yang mana namanya adalah debt, hutang. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang berpikir bahwa investasi nggak ada bedanya dengan ngutangin doang. Ada orang yang berpikir ngutangin adalah berinvestasi. Ini adalah dua hal yang split. Nah, ini adalah pendidikannya rendah. Lalu, dia tidak bisa membedakan mana instrumen investasi yang A dan mana instrumen investasi derivatif. Contohnya, selalu bilang begini, oh yang namanya forex adalah tempat judi. Itu adalah statement yang terlalu prematur, terlalu banyak melihat dan mendengar berita, tapi tidak mengerti ini apa. Dan bukan berarti karena setiap hari Senin video di dalam kanal ini dipersembahkan bersama Forex CMF sehingga ingin mengatakan bahwa yang namanya derivatif seperti trading pada currency derivatif lalu juga komoditi dan indeks ini adalah suatu hal yang tidak berbahaya, bukan ke situ. Tapi apapun yang kita tidak paham, termasuk ngutangin orang pun itu tetap akan ada bahayanya. Padahal yang namanya hutang itu adalah yang paling pasti. Investasi itu nggak pasti. Orang beli emas pasti naik nggak? Nggak. Hutang itu sebenarnya pasti harus dikembalikan. Tapi bisa jadi orangnya tidak mampu bayar. Nah, apakah itu terbebas dari risiko? Tidak juga kan. Jadi ada sesuatu pengetahuan yang sangat minim di masyarakat dan kalau menurut saya dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, ya kita akui kita banyak yang tidak nyaman di 2023, maka jawabannya adalah kita harus menambah ilmu dan sambil membenahi keuangan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berhasil menata itu di dalam 2 poin ini di dalam masa saat ini dan menuju 2024, maka seharusnya secara perlahan tapi pasti, saya lebih suka dengan kata-kata slowly but sure. Meskipun saya tahu ada orang yang mengatakan easy get easy grow, tapi saya lebih suka statement kembali lagi ke yang zaman dulu, slowly but sure. Karena apa? Karena mengendarai sepeda yang bagus adalah yang bisa pelan-pelan. Setelah itu mau ngebut ya silahkan. Tapi orang yang bisa mengendarai sepeda ngebut belum tentu dan biasanya nggak bisa mengendarai sepeda pelan-pelan. Yang jago adalah yang bisa pelan. Dari filosofi itu sih saya ambil. So, semoga pada poin hari ini banyak yang bilang, ini ngomongin apa sih? Ngomonginnya adalah mari kita kembali ke dalam diri kita. Apakah pendidikan finansial kita itu semakin hari semakin baik? Atau dari tahun ke tahun gak ada bedanya. Dan yang kedua, apakah struktur keuangan dan juga sebuah kondisi finansial kita itu semakin hari semakin tertata dengan baik? Kalau tidak tertata dengan baik, gak ada bedanya dengan negara-negara yang bermasalah pada saat ini. Dan kalau pendidikan finansial kita dari hari ke hari nggak pernah bisa terupgrade, maka ya kita berarti memang tidak layak menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ren Filbert, dan setiap hari Selasa juga ada live bersama saya di RF Channel dan tentunya masih bersama Forex CMF. Forex CMF mengundang Anda untuk join di forexcmf.com, join ke dalam grup Telegramnya dan juga bisa transaksi di Forex CMF dengan minimum 0,01 lot. Ini adalah produk baru dari Forex CMF yang membuat siapapun bisa melakukan trading dan investasi semakin terjangkau dan semakin mudah. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.